Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, mudah-mudahan hari ini semuanya diberi kesehatan dan keselamatan. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini. Pada kesempatan ini, Gus Luken akan menyampaikan perihal kata baku dan kata tidak baku. Di bagaimana penulisannya, mari kita perhatikan. Ini perlu saya sampaikan mengingat masih ada di antara kita menuliskan kata-kata yang seharusnya ditulis dengan benar, namun kenyataannya masih ada kesalahan. Ya. Baik, saudaraku, mari kita mulai dengan pengertian kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sementara kata tidak baku, kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Yang berlaku saat ini adalah bahasa Indonesia sesuai dengan buku petunjuk umumnya, penggunaan ejaan dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian juga berdasarkan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Di sini dalam buku-buku ini ada kaidah atau peraturan untuk menuliskan berbagai hal terkait dengan kata maupun kalimat. Baik, saudaraku, langsung saja kita contohkan. A. Penulisan kata dasar. Sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang ada, maka di sana antara baku dan tidak baku jelas perbedaannya. Ini. Yang baku adalah yang sebelah kanan dari pandangan kita. Jadi tulisan yang benar adalah abjad A, ya, huruf B, huruf J, huruf A, dan huruf D. Abjad, jadi bukan huruf T. Kemudian yang kedua, tulisan yang benar antara bis dan bus, ya, kalau dibaca begitu, tapi sebenarnya kalau dibaca kita adalah bis begitu, maka yang baku ditulis BUS, ya. Namun membacanya sampai saat ini tetap dibaca bis begitu. Kemudian untuk cabai, tulisan yang baku adalah CABAI, yang sebelah kanan itu cabai, yang masih baku. Sementara untuk dekoratif, ini mengambil dari unsur serapan, dekoratif menggunakan F, ya. Jadi, bukan dekoratif tetapi dekoratif, jadi pakai F. Kemudian ekstra, kalau asalnya adalah yang sebelah kiri itu pakai X, tetapi yang baku karena sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia maka menjadi ekstra, EKSTRA, ekstra. Untuk kata formal dan formal, ini yang baku adalah formal tulisannya. Gizi dan gizi, ini yang baku adalah gizi, pakai huruf Z. Nah, kemudian contoh yang nomor 8, mana antara hakikat dan hakikat? Nah, tulisan yang benar atau yang baku adalah hakikat. Izin, nah, bukan izin tetapi izin. Nah, tulisannya begitu. Bukan zaman tetapi zaman. Kemudian yang 11, kwitansi. Ada tansi, tulisan yang benar. Kwitansi. Pada sela-sela huruf U dan I di sana ada muncul vokal pelancar, yaitu konsonan pelancar, kwitansi. Kemudian yang betul lubang, bukan lobang. Jadi menggunakan huruf U. Lalu nomor 13,
mubazir. Nah, pakai Z, bukan D. Kemudian tampak, bukan nampak, tetapi tampak. Lalu objek, bukan objek, tapi objek yang baku. Itu anak-anakku, saudaraku. Selanjutnya contoh nomor 16. Dari awal memang menggunakan kata paspor. Nah, setelah kita serap dalam bahasa Indonesia menjadi paspor. Sana ada kata Quran, ada tanda apostrof koma di atas itu satu. Kemudian yang betul ada Quran tanpa tanda koma di atas. Rabu, bukan rebu, tapi Rabu. Sistem, bukan sistem. Ya. Jadi tulisan yang benar adalah sistem. Teladan, bukan tauladan. Wujud, bukan wujud. Kemudian villa, L-nya 1, bukan double L. Yang benar tulisannya villa dengan L1. Kemudian wakaf. Ini setelah kita bakukan dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Yudikatif tetap menggunakan F, bukan P ya, yudikatif. Itulah saudaraku tentang penulisan kata dasar yang baku. Kemudian yang B, bagaimana penulisan kata jadiannya. Ada kata dasar pel, kemudian mendapat imbuhan me. Menurut secara umum mereka banyak yang menggunakan kata mempel. Karena me dan P tadi ada muncul konsonan M, mempel. Tetapi sebetulnya ada bunyi pelancar E yaitu mengepel. Sehingga tulisan yang baku adalah mengepel. Lalu contoh yang kedua, kata dasar yang mendapat imbuhan berupa awalan, maka awalan itu ditulis serangkai dengan kata dasar tersebut. Apabila ada dua bentuk, dua kata, gabungan dua kata yang sudah umum, ketika mendapat awalan, maka awalan itu hanya menempel pada kata yang depan. Jadi kalau ada kata tanggung jawab mendapat imbuhan ber, maka penulisannya bertanggung, lalu jawab disendirikan. Jadi hanya bagian depan saja yang mendapat imbuhan. Saya ingatkan tentang imbuhan atau afiks, ya, istilahnya imbuhan atau afiks. Kemudian kalau ada juga awalan, kemudian sisifan, dan akhiran. Menaati, bagaimana dengan mentaati? T-nya luluh sehingga bakunya adalah menaati. Kata dasarnya memang taat, tetapi ketika mendapat imbuhan me, maka luluh, akhirnya menjadi N. Jadi menaati. Ber dengan terbang, an. Maka R1-nya hilang, beterbangan, bukan berterbangan, tetapi beterbangan. Kemudian tertawa, mendapat imbuhan me, ditulis menertawakan. Untuk jadian yang terbakukan adalah menertawakan. Ini adalah penulisan contoh kata dan kata dasar dan kata jadian. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh penulisan kalimat. Mana yang baku antara diproklamirkan dengan diproklamasikan. Jadi, 1. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus ini
1945. Diproklamirkan, ini tidak ada. Jadi bentuk dasarnya adalah proklamasi. Kalau dia mendapat imbuhan dikan, maka akan ditulis serangkai antara didankan dengan kata dasar. Sehingga tulisannya adalah diproklamasikan, bukan diproklamirkan. Jadi seperti yang contoh itu, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh yang kedua, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Ingat zamannya Pak Presiden Soeharto ini, daripada. Saudaraku, kata daripada, kata depan daripada ini hanya dipakai untuk membandingkan dua hal. Jadi dalam kalimat itu harus ada yang dibandingkan. Kalau hanya satu hal, tidak perlu menggunakan daripada. Jadi ada dua. Jadi misalnya Amir lebih besar daripada Tono. Nah, ini betul penggunaan kata daripada. Tetapi dalam kalimat ini, semua peserta daripada pertemuan itu, ini kan tidak ada yang dibandingkan. Maka seharusnya bukan daripada, tetapi semua peserta pertemuan itu. Tahu kalau misalnya dipaksakan untuk menggunakan kata depan, ya semua peserta dari pertemuan itu sudah hadir. Penggunaan kata pada kalimat awal itu adalah berlebihan, jadi mubadir istilahnya. Tidak perlu menghadirkan kata pada. Maka seharusnya tulisan yang benar atau ejaan yang benar adalah yang baku, semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Ya, semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Oke. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Kalimat baku ini harus jauh dari kata-kata yang bersifat dialek atau idealek. Jadi kalau contoh yang ketiga di sana ada bilang dahulu dong sama saya punya bini. Ini kata bilang adalah kata dialek. Jadi tidak resmi dalam bahasa Indonesia. Dialek sendiri hanya bahasa perdaerahan. Karena itu ini tidak baku. Bilang maksudnya kan bicarakan. Dong sama saya dong, ini sama saya punya bini, artinya sama istri saya. Di samping itu juga kalimat baku, ini bahasa baku, ini menggunakan bentuk simpel atau bentuk sederhana. Jadi bahasanya tidak terlalu obral bahasa, simpel ya, istilahnya simpel. Jadi bilang dahulu dong sama saya punya bini, ini seharusnya adalah bicarakan dahulu dengan istri saya, kan gitu. Itu tentang bagaimana kalimat baku terhadap dialek. Contoh yang keempat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau gabungan kata mendapat awalan, maka awalan itu hanya terangkai dengan kata yang pertama. Kemudian kalau gabungan kata itu mendapat akhiran, maka akhiran itu akan bergabung dengan kata yang kedua. Sedangkan gabungan kata yang mendapat konfiks atau awalan dan akhiran dalam satu kali tembakan hentakan, maka dua kata tadi akan merapat karena adanya kekuatan yang luar biasa dari
dua imbuhan tersebut, sehingga tulisannya akan menjadi terangkai semuanya. Ada kata tanggung jawab. Ini kalau mendapat imbuhan per, maka menjadi pertanggung jawab, kan begitu. Nah, di sana ada imbuhan peran masuk. Yang benar adalah pernya di awal kata yang pertama, kemudian annya dari kata yang kedua, sehingga tanggung jawab menjadi satu. Ya, kalau di nomor 4 yang bagian pertama, panitia harus membuat laporan pertanggungan jawab kegiatan. Ini masih salah. Annya dari imbuhan itu seharusnya muncul di belakangnya huruf B atau jawab. Sehingga penulisan yang benar, panitia harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ini yang harus dipahami. Bagaimana anak-anak menggunakan imbuhan awalan, akhiran, dan imbuhan gabungan terhadap gabungan kata. Harus berhati-hati, seperti tadi sudah saya sampaikan di awal. Lalu yang kelima, semula memang ada kata fotokopi pakai Y, ya, biasanya begitu. Tapi Y itu kita Indonesiakan, maka tulisannya bukan tolong fotokopikan, bukan pakai Y, ijazah bukan pakai S, tetapi yang benar pakai I dan Z. Sehingga tulisan yang benar adalah yang bawah, tolong fotokopikan ijazah ini rangkap 5. Hati-hati.